Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vela. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA tema 4C, yaitu tentang sumber daya alam. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar hari ini 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami pengertian sumber daya alam, kemudian memahami jenis-jenis sumber daya alam, dan memahami kegiatan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Sumber daya alam. Ayo, siapa yang sudah tahu pengertian dari sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup kita. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Nomor 1, ada sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik. Ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Contohnya seperti tumbuhan, meliputi rumput, daun, sayuran, buah-buahan, kayu, biji, rempah, dan masih banyak lagi. Serta hewan, ini bisa seperti daging, ikan, telur, dan masih banyak lagi. Serta mikroorganisme. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik. Ini adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen abiotik atau dari benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya seperti udara, air, tanah, matahari, batuan, mineral, dan bahan pertambangan. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 1. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini biasa disebut dengan sumber daya alam terbarukan. Adalah sumber daya alam yang berasal dari alam dan tidak akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Contohnya, tumbuhan, hewan, tanah, air, energi matahari, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tumbuhan dan hewan ini, mereka termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang terbarukan karena tumbuhan dan hewan ini mampu melakukan perkembangbiakan atau dapat berkembang biak. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tak terbarukan adalah sumber daya alam yang bila kita gunakan secara terus-menerus maka akan habis atau punah. Contohnya logam, batu bara, dan minyak bumi. Nah, apa saja sih manfaat dari sumber daya alam? Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Air, tumbuhan, dan hewan
merupakan bahan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Contohnya seperti air bersih, sayuran, daging, dan sebagainya. Yang kedua, sumber bahan bakar dan energi. Perut bumi menyediakan sumber energi fosil bagi kehidupan manusia. Selain itu, terdapat pula sumber energi alternatif seperti sinar matahari, angin, gelombang laut yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan energi. Yang ketiga, pengembangan ilmu dan teknologi. Hadirnya sumber daya alam ini akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Manusia akan terus berusaha dan berinovasi untuk mencapai kebutuhan yang lebih sejahtera. Dampak pengambilan sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jika dilakukan secara berlebihan dan tidak terkendali, maka pemanfaatan sumber daya alam itu dapat menyebabkan yang namanya dampak negatif. Nah, dampak negatif tersebut dapat terjadi karena kegiatan-kegiatan dari faktor manusia, seperti ada penebangan hutan secara liar, kemudian mengadakan ladangan berpindah, menangkap ikan dengan bahan peledak atau memakai bom, selain itu juga ada karena faktor alam seperti gunung meletus yang tidak bisa manusia kendalikan. Kemudian ada gempa bumi, angin topan, Nah, kita masuk pada tugas. Silakan kalian kerjakan soal latihan pada Google Form. Klik next atau selanjutnya setelah kalian melihat video pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah malas ya. Sekian dari Bu Vela, ada kurang lebihnya Bu Vela mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.